Sabtu sore itu, aku sedang berbelanja di supermarket. Suamiku, Reza, mendorong troli sementara aku, Sari, memilih apel di bagian buah. Itu adalah akhir pekan yang biasa. Tiba-tiba, seorang anak kecil berlari dari suatu tempat. Seorang anak laki-laki, kira-kira berusia 4 atau 5 tahun, memeluk kaki suamiku dan berteriak, "Ayah!" Tangan suamiku terlepas dari pegangan troli. Aku membeku di tempat, masih memegang apel. Anak itu memeluk pinggang Reza dengan erat dan tidak mau melepaskannya. Seolah itu adalah hal yang biasa ia lakukan, seolah ia sudah lama merindukannya. Dan dari belakangnya, seorang wanita berjalan perlahan. "Selamat datang." Saya membawakan sebuah cerita yang menyentuh hati. Kisah hari ini adalah tentang seorang wanita yang selama 5 tahun hidup dengan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak kunjung memiliki anak. Mohon simak hingga akhir, dan jangan lupa untuk subscribe dan like. Dukungan kecil dari Anda adalah kekuatan besar untuk menciptakan cerita yang lebih baik. Untuk menceritakan kisah ini, kita harus kembali ke 5 tahun yang lalu. Sari Widjaja saat itu berusia 34 tahun. Ia membuka dan mengelola sebuah sekolah musik piano kecil di lantai 1 ruko milik ibunya. Ayahnya telah meninggal lebih awal dan ia tinggal berdua dengan ibunya, Ibu Hartini. Ibunya adalah orang yang berhasil mempertahankan ruko itu seorang diri. Ia seorang wanita yang tidak banyak bicara dan ekspresi wajahnya jarang berubah, tetapi setiap kali Sari pulang terlambat, ia akan meletakkan 2 set alat makan di meja dan duduk menunggunya dalam diam. Menunggu tanpa kata adalah cara ibunya menunjukkan cinta. Sari tidak pandai dalam urusan asmara. Setiap kali bertemu pria, ia kehabisan kata-kata, dan jika keheningan berlangsung lama, ia merasa dirinya adalah orang yang membosankan dan memutuskan kontak lebih dulu. Hingga suatu hari, ibunya dengan hati-hati mengusulkan sebuah perjodohan. Pria itu adalah Reza Saputra, seorang pegawai kantor berusia 36 tahun. Pertemuan pertama mereka berlangsung di sebuah lounge hotel. Sari begitu gugup hingga hanya bisa memainkan gelas airnya. Saat itulah Reza tersenyum dan memulai percakapan. "Anda punya sekolah musik piano, ya?" "Saya sama sekali tidak mengerti musik, tapi setiap kali lewat sekolah musik dan mendengar suara piano, entah kenapa perasaan saya jadi senang." Satu kalimat itu berhasil meredakan ketegangannya. "Ah, orang ini sepertinya baik." Dalam 3 bulan, pernikahan mereka diputuskan. Begitu melihat Sari, Ibu Reza, Ibu Ratna, langsung menggenggam kedua tangannya, dan tersenyum cerah. "Wah, calon menantuku cantik sekali." Namun, beberapa hari kemudian, Sari tidak sengaja mendengar ibu mertuanya berbicara di telepon dengan seseorang. "Umurnya sudah 34, kan sudah tua. Aku tidak tahu bagaimana kalau nanti dia tidak bisa punya anak, tapi kan dia punya ruko." Hatinya terasa tertusuk, karena punya ruko. Kata-kata itu tidak hilang dari benaknya selama beberapa hari. Tapi saat itu, ia mengabaikannya. Ini kan sebelum menikah. Orang tua memang kadang-kadang bicara seperti itu. Awal pernikahan mereka sebenarnya tidak buruk. Reza adalah suami yang perhatian. Saat pulang kerja, ia akan bertanya, "Sudah makan?" Dan di akhir pekan, mereka akan pergi ke supermarket bersama. Namun, terkadang saat menatap mata Reza, Sari merasa suaminya tidak sepenuhnya fokus, seolah ia tersenyum, tapi matanya tidak. Seolah raganya ada di sini, tapi hatinya di tempat lain. Setiap kali merasa begitu, Sari menggelengkan kepala. Apa aku terlalu sensitif? 1 tahun berlalu, lalu 2 tahun, tapi mereka tak kunjung dikaruniai anak. Sari menjadi semakin pendiam. Setiap kali bertemu, ibu mertuanya akan melirik perut Sari. Meskipun tidak berkata apa-apa, matanya seolah bertanya, "Masih belum?" Dan setiap kali menelepon, ada satu kalimat yang tidak pernah ketinggalan. "Sari, bulan ini tolong kirim uang lagi, ya, ada acara keluarga." Setidaknya sekali atau 2 kali sebulan, dengan alasan apapun, beliau pasti meminta uang. Sari tidak bisa menolak. Karena beliau ibu mertuaku, ibu dari suamiku, ia hanya mengirimkannya. Ia ingin memberitahu Reza, tapi bibirnya terasa keluh. "Aku yang tidak bisa punya anak ini, apa hakku untuk bicara?"
Pikiran itu selalu membuatnya menelan kembali kata-kata yang sudah di ujung lidah. 5 tahun berlalu. Sari berusia 39 tahun, dan mereka masih belum memiliki anak. Musim semi tahun itu, ibu mertuanya menelepon. "Sari, ada kabar baik akhir-akhir ini? Mengingat usiamu, kamu harus lebih cepat." Kata-kata itu menusuk hatinya. Mengingat usiamu. Memangnya kenapa dengan usia 39? Ia ingin berkata begitu, tapi bibirnya tak mampu terbuka. Setelah meletakkan telepon, ia duduk termenung untuk waktu yang lama. Sejak saat itu, Reza mulai berubah. Ayah jadi sering keluar di akhir pekan. Ada pertemuan alumni. Ada janji dengan teman-teman kantor. Sari hanya mengangguk. Tapi ada yang aneh. Setiap kali Reza pulang, pakaiannya berbau aneh. Bukan bau rokok, bukan juga alkohol, melainkan aroma parfum yang manis dan kuat. Reza adalah orang yang tidak pernah memakai parfum. Suatu Sabtu malam, Reza pulang terlambat. Sari menunggunya di sofa ruang tamu. Saat Reza membuka pintu, aroma itu tercium lagi. Sari bangkit dan mengambil jaketnya. Sambil menggantungnya di gantungan baju, ia diam-diam mendekatkan hidungnya. Ia yakin, itu aroma parfum wanita. Jantungnya berdebar kencang. Tidak mungkin. Ia berusaha menepis pikiran itu. Tidak. Di kantornya kan ada rekan kerja wanita. Mungkin baunya menempel saat mereka makan bersama. Tapi tangannya yang memegang gantungan baju gemetar. "Hari ini kamu ngapain?" tanyanya, berpura-pura biasa saja. Makan sama teman-teman alumni, terus lanjut ke tempat lain." "Maaf ya, aku pulang telat." Reza menjawab seperti biasa dan masuk ke kamar mandi. Sari berdiri mematung sambil memegang jaket. Kalau pertemuan alumni, kenapa bau parfum wanita begitu kuat? Ia ingin bertanya. Tapi bagaimana jika setelah bertanya, ternyata tidak ada apa-apa, nanti aku yang dicap pencuriga. Hari itu ia membiarkannya berlalu. Tapi setelah itu, aroma itu terus muncul. Setidaknya sekali atau 2 kali seminggu, aroma itu tercium dari pakaian Reza. Setiap kali menggantung pakaiannya, Sari selalu mencium aromanya. Ia tidak ingin, tapi hidungnya seolah melakukannya secara otomatis. Setiap kali memastikan aroma itu, ujung jarinya terasa dingin. Tidak apa-apa. Ini bukan apa-apa. Ia terus menenangkan dirinya sendiri. Namun suatu malam, ia tidak bisa tidur. Sambil menatap punggung Reza yang tidur di sebelahnya, ia berpikir. Aroma parfum, sering keluar rumah, dan tatapan mata yang seolah memikirkan hal lain. Satu persatu mungkin bukan apa-apa, tapi ketika ketiganya digabungkan, dadanya terasa sesak. Rasanya ada yang salah, tapi ia tidak tahu apa yang salah. Malam itu terasa begitu, dan hari Sabtu itu pun tiba. Ia pergi ke supermarket bersama suaminya. Sari sedang berada di bagian buah, memilih apel mana yang bagus. Tiba-tiba, ia mendengar suara anak kecil dari belakang. "Ayah!" Ia menoleh. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 4 atau 5 tahun berlari ke arah suaminya, dengan kedua tangan terbuka dan wajah gembira. Anak itu memeluk kaki Reza dengan erat. Wajah suaminya menjadi pucat pasi, Sari hampir menjatuhkan apel di tangannya. Jantungnya berdebar seperti orang gila. Saat itu, seorang wanita berjalan mendekat. Riasannya tebal, dan ia mengenakan pakaian ketat. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Wanita itu memegang tangan si anak dan berkata, "Aduh, maaf ya, sepertinya anak saya salah orang. Bima, ayo sini." Anak itu memiringkan kepalanya. "Tapi ini ayah." "Bukan. Ini bukan ayahmu. Ayo pergi." Wanita itu membawa anaknya pergi. Tapi saat pergi, ia menatap Sari sekali. Itu bukan tatapan meminta maaf. Itu adalah tatapan seolah sedang memastikan sesuatu. Suamiku tertawa canggung. "Aku juga kaget. Anak itu kan tidak kenal. Kenapa begitu ya?" Aneh sekali. Sari tidak bisa menjawab. Tidak mungkin seorang anak berlari dan memeluk orang dewasa yang tidak dikenalnya seperti itu. "Tapi ini ayah," kata anak itu sambil menatap suaminya.
Di dalam mobil saat perjalanan pulang, Sari tidak tahan lagi dan membuka mulut. "Mas Reza, anak tadi, kamu benar-benar tidak kenal?" "Iya, tentu saja." "Memangnya kenapa?" "Anak kecil tidak akan memanggil orang yang tidak dikenalnya ayah, tidak akan berlari dan memeluk seperti itu." Suaminya terdiam sejenak. "Entahlah, mungkin wajahku mirip ayahnya." "Sudahlah, Sari, jangan terlalu dipikirkan," ia berkata sambil tersenyum. Tapi Sari melihatnya. Tangannya yang memegang kemudi mencengkeram dengan sangat kuat. Aroma parfum, sering keluar rumah, dan anak tadi. Satu persatu bisa dijelaskan jika mengikuti kata-kata suaminya. Tapi hatinya tidak tenang. Malam itu, ia terbangun pukul 3 dini hari. Ia keluar ke ruang tamu dan duduk dalam kegelapan. "Apakah semua akan baik-baik saja jika kami punya anak?" Ibu mertuanya selalu menyalahkan Sari, dan Sari pun mulai mempercayainya. "Ayo ke dokter. Ayo periksa dengan benar." Ia merasa harus ada sesuatu yang berubah. Ia merasa jika punya anak, segalanya akan membaik. Keesokan harinya, ia menelepon klinik kandungan dan membuat janji. Setelah meletakkan telepon, ia merasa tegang. Setelah membuat janji dengan dokter kandungan, Sari memberitahu suaminya, "Minggu ini aku mau ke dokter. Bisa temani aku?" Suaminya berhenti sejenak. "Minggu ini, aku agak sibuk. Lain kali saja, ya?" "Baiklah." Sari tidak bisa memaksa lebih jauh. Kata lain kali terasa mengganjal, tapi jika menunggu, tanggal janjinya akan lewat, jadi ia pergi sendiri. Setelah mendaftar dan duduk di ruang tunggu, ia melihat banyak ibu hamil di sekitarnya. Wanita dengan perut buncit, pasangan suami istri yang datang bersama. Sari duduk sendirian, menunggu nomor antriannya dipanggil. "Bisakah aku menjadi seperti mereka?" Telapak tangannya berkeringat, ia mengusapkannya ke pahanya. Ia masuk ke ruang periksa, menjalani tes, dan duduk di depan dokter. Dokter melihat hasil tes dan berkata, "Ibu Sari Wijaya, dari hasil pemeriksaan, tidak ada kelainan khusus. Fungsi ovarium normal, rahim juga baik-baik saja." Sari menatap dokter dengan tatapan kosong. "Tidak ada kelainan, dok?" "Iya." "Apakah suami ibu sudah pernah diperiksa?" Jantungnya seolah berhenti berdetak. "Belum, dok. Belum pernah. Infertilitas bukan hanya disebabkan oleh faktor wanita. Sebaiknya suami ibu juga diperiksa." Dokter mengatakannya dengan tenang. Tapi kepala Sari menjadi kosong. "Jadi, bukan salahku?" Selama ini, ia selalu percaya bahwa itu adalah kesalahannya. Karena ibu mertuanya berkata begitu, karena suaminya juga tidak pernah mengatakan apa-apa. Ia berjalan perlahan ke tempat parkir dan masuk ke mobil, tapi ia tidak menyalakan mesin meskipun sudah memegang kemudi. Sebaiknya suami ibu juga diperiksa. Kata-kata itu terus terngiang. Malam itu, di meja makan, Sari berkata kepada suaminya, "Hari ini aku dari rumah sakit. Hasil pemeriksaanku bilang aku tidak ada masalah." Suaminya menghentikan sumpitnya. "Oh, ya? Dokter menyarankan agar kamu juga diperiksa." Sari menatap wajah suaminya. Ekspresi suaminya mulai mengeras. 1 detik, 2 detik. "Baiklah, nanti kalau ada waktu aku akan coba periksa." Hanya itu jawabannya, "Kalau ada waktu." Saat ia meminta ditemani hari ini, suaminya bilang sibuk, dan sekarang pun jawabannya kalau ada waktu. Tapi ia tidak bisa mendesaknya lebih jauh. Wajah suaminya sekeras dinding. Beberapa hari berlalu, suaminya tidak pernah menyinggung soal pemeriksaan. Sari bertanya lagi, "Kapan kamu mau periksa? Mau aku buatkan janji?" "Akhir-akhir ini aku benar-benar sibuk. Mungkin bulan depan aku lihat lagi." Lagi-lagi, bulan depan. Seminggu kemudian, ia bertanya lagi, "Mas Reza, sudah buat janji dengan dokter?" Suaminya meletakkan sendoknya. "Sari, kalau kamu terus seperti ini, aku jadi tertekan. Aku akan pergi. Aku pasti akan pergi. Tunggu saja." Suaranya terdengar tajam. Sari tidak bisa berkata apa-apa lagi, terintimidasi oleh suaranya. Suatu akhir pekan, suaminya membawa mobil Sari keluar karena sudah waktunya ganti oli. Sari harus pergi berbelanja, jadi ia memakai mobil suaminya.
Saat ia hendak memindahkan barang di kursi belakang, tangannya menyentuh sesuatu yang terselip di celah kursi. Ia memasukkan tangan dan mengeluarkannya. Sebuah mainan dinosaurus kecil. Mainan anak-anak. Sari meletakkannya di telapak tangannya dan menatapnya lama. Ketika suaminya pulang, ia bertanya, "Ini ada di mobilmu. Apa ini?" "Oh, itu. Teman kantor minta tolong belikan hadiah untuk keponakannya, jadi aku taruh di situ untuk diberikan padanya." "Hadiah, tapi kok tidak dibungkus?" Kelihatannya seperti sudah pernah dimainkan anak-anak. Suaminya terdiam sejenak. "Aku buka bungkusnya untuk memastikan barangnya bagus atau tidak." Sari mengangkat mainan itu. Bagian telinganya sudah usang. Tanda sudah lama dipegang oleh seorang anak. Ini bukan barang baru. Ini sudah sering dimainkan. Ekspresi suaminya mengeras. "Hei, ada apa denganmu? Ini benar-benar dari teman kantorku. Mungkin anaknya sempat memainkannya sebentar." Suaranya meninggi. Sari ingin bertanya lebih lanjut, tapi berhenti. Ini pertama kalinya suaminya marah. Untuk pertanyaan sepele seperti ini, kenapa harus marah jika memang bukan apa-apa? Mainan itu diambil oleh suaminya, direbut begitu saja. Sari menatap punggungnya. Punggung itu seolah mengatakan bahwa ini bukan hal sepele. Aroma parfum, anak di supermarket, suaminya yang menghindari pemeriksaan, dan mainan anak-anak. Satu persatu mungkin bisa diabaikan, tapi sekarang sudah terlalu banyak untuk diabaikan. Ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Malam itu, Sari tidak bisa memejamkan mata sambil menatap langit-langit. Suatu hari, ibu mertuanya menelepon. "Sari, pamanmu ulang tahun ke-60, jadi butuh sedikit tambahan. Kirim 7 juta rupiah." "Ya, baik bu." "Oh ya, ibu tahu ada tabib tradisional yang bagus, nanti ibu kirim alamatnya, coba kamu ke sana." Setelah telepon ditutup, ia duduk termenung. "Dokter bilang aku tidak ada masalah." Kata-kata dokter terus terngiang. Tapi suaminya tidak mau diperiksa, dan ia tidak bisa mengatakan itu pada ibu mertuanya. Sari memejamkan mata. Tagihan kartu kredit datang. Biasanya Sari tidak pernah membukanya. Suaminya yang mengurus semuanya. Tapi hari itu, entah kenapa ia ingin membukanya. Ia membuka amplop dan melihat rinciannya. Restoran, pom bensin, supermarket. Hal-hal biasa, tapi di tengah-tengah, matanya berhenti pada sesuatu. Toko baju anak, taman bermain anak, dan dokter anak. "Di rumah kami tidak ada anak." Jantungnya mulai berdebar kencang. Malamnya, suaminya pulang. Sari meletakkan tagihan itu di atas meja. "Ini apa?" Suaminya melihat tagihan itu. Ekspresinya sedikit mengeras. Hanya sesaat. Kurang dari 1 detik, tapi Sari tidak melewatkannya. "Oh, itu. Junior di kantor anaknya ulang tahun pertama, jadi aku belikan hadiah. Kalau taman bermain, aku sempat bawa anak junior itu ke sana sebentar. Dokter anak, junior itu minta tolong antarkan anaknya ke rumah sakit karena ada urusan mendadak." "Dia ada urusan," suaminya menjawab dengan tenang. Sari melihat tagihan itu lagi. Kenapa harus membawa anak junior ke taman bermain, bahkan mengantarnya ke rumah sakit? Itu tidak masuk akal. Kalau juniornya minta tolong, istrinya kemana? Suaminya meletakkan sumpitnya. "Kan sudah kubilang, dia ada urusan. Kenapa sih kamu ini?" Lagi-lagi suaranya meninggi. Sama seperti saat soal mainan. Setiap kali ditanya, ia langsung marah. Sari terdiam. Sekarang ia tahu, kemarahan itu sendiri adalah sebuah jawaban. Beberapa hari kemudian, adalah hari jadi pernikahan mereka. Sejak pagi, Sari menyiapkan makan malam. Ia memasak semur daging kesukaan suaminya dalam mangkuk tanah liat dan membeli kue. Sekitar pukul 6 sore, suaminya menelepon. "Sari, maaf ya. Tiba-tiba ada acara makan malam kantor. Sepertinya aku akan pulang telat." Sari berdiri mematung sambil memegang telepon. "Kamu tahu hari ini hari apa?" "Tentu saja aku tahu, hari jadi kita. Tapi mau bagaimana lagi? Acaranya diadakan oleh kepala tim." "Maaf sekali, ya." Telepon ditutup. Sari menatap meja makan. Mangkuk tanah liat,
semur daging, kue, 2 batang lilin. Ia duduk sendirian. Hidungnya terasa pedih. Saat itu, telepon berdering. Ibunya. Sari, lagi apa? Cuma di rumah. Reza, ada acara kantor. Hening sejenak. Bukankah hari ini hari jadi pernikahan kalian? Tanya ibunya. Sari tidak bisa langsung menjawab. Iya. Kamu sendirian? Iya. Ibunya tidak bertanya lebih lanjut. Setelah telepon ditutup, ia duduk termenung. Suara ibunya masih terngiang. Saat bertanya, bukankah hari ini hari jadi pernikahan kalian? Suara ibunya sedikit bergetar. Ia tidak bisa makan. Semur daging dimasukkan ke kulkas, kue dibiarkan di atas meja. Dini hari, suaminya pulang. Tercium bau alkohol, dan juga aroma itu. Sari pura-pura tidur. Matanya terpejam, tapi air mata mengalir ke bantal. Paginya, saat ia bangun, suaminya sudah pergi. Ponsel suaminya tertinggal di atas meja. Sepertinya ia terburu-buru dan lupa membawanya. Sari berdiri lama di depan ponsel itu. Ia tahu ia tidak seharusnya melihatnya. Tapi tangannya bergerak lebih dulu. Ia menyalakan layar. Muncul layar untuk memasukkan kata sandi. Hari jadi pernikahan, ulang tahun suami, ulang tahun Sari, semuanya salah. Sari meletakkan ponsel itu. Dia menyembunyikan sesuatu dariku. Tangannya yang meletakkan ponsel itu terasa lemas. Sejak hari itu, Sari mulai mengamati suaminya. Ia tidak ingin curiga, tapi matanya terus mengikutinya. Saat suaminya pulang, ia langsung mengeluarkan ponsel dari saku dan memeriksa layarnya. Jika Sari mendekat, ia akan mematikan layar dan membalikkannya. Dulu tidak seperti itu. Suatu malam, Sari tidur lebih dulu. Suaminya masih di ruang tamu. Ia mematikan lampu dan berbaring, tapi tidak bisa tidur. Sekitar 1 jam kemudian, terdengar suara suaminya dari ruang tamu. Suaranya pelan, ia sedang menelepon. Sari menahan napas dan menajamkan telinga. Iya, aku tahu. Bima sudah minum obatnya, kan? Jantungnya seolah berhenti. Bima. Nama yang dipanggil wanita di supermarket itu. Demamnya tinggi, ya? Besok aku akan ke sana. Tunggu sebentar lagi, ya? Iya. Suara suaminya begitu lembut. Suara yang belum pernah ia gunakan untuk Sari. Hati-hati, penuh kasih sayang, dan syarat kekhawatiran. Mira, aku juga lelah, tapi sekarang belum bisa. Sebentar lagi saja. Mira. Nama seorang wanita. Sari mencengkeram selimut. Ia menutup mulut dengan tangan agar suara napasnya tidak terdengar. Telepon suaminya berakhir, terdengar suara lampu ruang tamu dimatikan. Suaminya masuk ke kamar dan berbaring di tempat tidur. Sari memunggunginya. Napas suaminya perlahan menjadi teratur. Ia sudah tidur. Sari membuka mata. Dalam kegelapan, ia menatap langit-langit. Bima sudah minum obatnya, kan? Kata-kata itu tidak hilang dari benaknya. Memberikan obat adalah tugas orang tua. Tunggu sebentar lagi. Menunggu apa? Siapa menunggu apa? Mira, aku juga lelah. Sari menangis tanpa suara. Ia membenamkan wajahnya di bantal. Sambil menangis, ia berpikir. Adegan di supermarket saat anak itu berlari ke arah suaminya terbayang kembali. Suara anak itu yang berteriak ayah. Wajah panik suaminya, tatapan wanita itu pada Sari. Itu bukan kebetulan. Wanita itu sengaja datang. Aroma parfum, mainan di dalam mobil, tagihan kartu kredit untuk toko baju anak dan dokter anak, suaminya yang 3 kali menghindari pemeriksaan. Semuanya terhubung. Sari berhenti menangis. Bukan karena air matanya sudah kering, tapi karena ia sudah tidak punya tenaga untuk menangis. Pagi menjelang. Suaminya bersiap-siap ke kantor seperti biasa. Memakai dasi, mengenakan sepatu, dan berkata pada Sari, aku berangkat dulu. Makan malam sepertinya di luar. Sari mengangguk. Pintu depan tertutup. Sari duduk di depan meja makan. Ia tidak menyiapkan sarapan. Ia tidak nafsu makan. Sejak kemarin. Atau lebih tepatnya, ia tidak tahu sejak kapan. Gelas air di tangannya bergetar.
Apa yang telah dilakukan orang ini padaku selama 5 tahun? Sari meletakkan gelasnya. Tangannya tidak berhenti bergetar. Sejak hari itu, tubuh Sari mulai berubah. Ia tidak bisa menelan makanan. Meskipun mengangkat sendok, ia tidak ingin membawanya ke mulut. Hanya mencium baunya saja sudah membuatnya mual. Selama 2 hari ia hampir tidak makan. Saat mengajar anak-anak di sekolah musik, jarinya menekan tuts yang salah. Lagu yang tidak pernah salah ia mainkan. Seorang anak memiringkan kepala dan bertanya, "Bu Guru, tidak apa-apa?" "Iya, tidak apa-apa, Bu Guru, cuma kurang tidur." Ia mencoba tersenyum, tapi sudut bibirnya tidak mau terangkat. Malam adalah yang paling berat. Saat suaminya tidur di sebelahnya, setiap helaan napasnya terasa mengganggu. Orang ini menelepon wanita itu dan berkata apa? "Tunggu sebentar lagi." Menunggu apa? Menunggu untuk meninggalkanku hari ini? Ia tidak bisa tidur. Ia terbangun pukul 3 atau 4 pagi, dan sejak itu hanya menatap langit-langit sampai pagi. Pada hari ketiga, Sari tidak tahan lagi. Di meja makan malam, ia berkata kepada suaminya, "Tidak ada yang ingin kamu katakan padaku?" Suaminya menghentikan sumpitnya. "Apa?" "Telepon malam itu, aku dengar semuanya." Wajah suaminya menjadi pucat. "Kamu dengar apa?" "Kamu bilang, Bima harus minum obatnya, kan?" Kepada Mira. Suaminya tidak bisa berkata apa-apa, tangannya yang memegang sumpit membeku. Sari menatap lurus ke mata suaminya. "Siapa anak itu?" "Siapa Mira?" Jawab. Suaranya bergetar, tapi matanya tidak menghindar. Suaminya menunduk, "Junior di kantor. Ada beberapa masalah, jadi aku membantunya, jangan salah paham." "Salah paham?" Suara Sari meninggi. "Di supermarket, anak itu memanggilmu ayah, di mobilmu ada mainan anak itu. Kartu kreditmu dipakai untuk beli baju anak dan ke dokter anak. Dan dini hari kamu menelepon wanita itu dan bilang tunggu sebentar lagi. Apa semua ini hanya membantu Junior?" Suaminya tidak bisa membuka mulut. Sari menunggu. 5 detik, 10 detik, suaminya tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada alasan, tidak ada penjelasan, tidak ada apa-apa. Sari berdiri dari kursinya. Kakinya gemetar. Ia masuk ke kamar mandi dan menutup pintu. Ia terduduk di sebelah kloset. Ia menutup mulutnya dengan tangan dan menangis. Suaranya tidak boleh keluar. Ia tidak tahu kenapa ia berpikir suaranya tidak boleh keluar. Tapi saat itu, begitulah rasanya. Sambil menangis, ia berpikir, 5 tahun. Selama 5 tahun ini, aku ini apa? Ia pikir tidak punya anak adalah salahnya. Sambil mengirim uang ke ibu mertua, pergi ke tabib, makan semua yang katanya bagus untuk tubuh, sementara itu suaminya menelepon wanita lain, khawatir tentang anak wanita lain, tunggu sebentar lagi. Kata-kata itu terus terngiang. Sari menyandarkan dahinya ke lantai kamar mandi dan menangis. Ubin yang dingin menyentuh dahinya. Setelah beberapa lama, Sari mengeluarkan ponselnya. Ia menelepon ibunya. Setelah 3 kali dering, ibunya mengangkat. "Sari." "Ibu." Hanya itu yang bisa ia katakan. Ibunya terdiam sejenak. Lalu berkata, "Jangan menangis. Ibu akan ke sana." Sari menangis lama sambil memegang telepon. Saat Sari keluar dari kamar mandi, suaminya sudah pergi. Hanya lampu ruang tamu yang menyala. Sekitar 1 jam kemudian, bel pintu berbunyi. Ia membuka pintu, ibunya berdiri di sana. Dahi berkeringat, jaket yang dikenakan terburu-buru. Tanpa berkata apa-apa, ibunya memeluk Sari. Sari membenamkan wajahnya di bahu ibunya dan menangis. Ibunya hanya menepuk-nepuk punggungnya. Tidak bertanya apa yang terjadi. Setelah menangis lama, mereka duduk berdampingan di lantai ruang tamu. Ibunya menyodorkan segelas air hangat. Sari memegang gelas itu, dan tidak bisa bicara untuk waktu yang lama. Lalu ia membuka mulut. "Ibu." Sepertinya dia punya wanita lain. Tangan ibunya berhenti sejenak. Sepertinya juga punya anak. Di supermarket, anak itu memanggilnya ayah. Ibunya menatap Sari tanpa berkata apa-apa. Matanya menyipit, entah marah atau menahan diri. "Aku dengar dia menelepon dini hari, menyuruh anak bernama Bima minum obat, kepada wanita bernama Mira.
Ibunya perlahan memejamkan mata. Dia juga tidak mau ke dokter. Katanya aku tidak ada masalah. Aku sudah 3 kali menyuruhnya periksa, tapi dia selalu menghindar. Sari meletakkan gelasnya. Tangannya gemetar hingga airnya bergetar. Ibu, selama 5 tahun ini aku ngapain? Ibunya memegang tangan Sari. Tangannya kasar dan kering. Saat memegang tangan itu, Sari teringat hari perjodohan. Ibunya merapikan kerah blusnya dan berkata, "Sari, semoga dia orang baik." Saat itu, mata ibunya memerah. Ia sedih melepaskan putrinya, tapi ia tidak menunjukkannya. Dan hari pernikahan, ibunya duduk sendirian di sudut gedung. Jika tamu menyapa, ia hanya mengangguk. Sari mendekat dan berkata, "Ibu tidak apa-apa?" "Iya, tidak apa-apa." "Sana, terima salam dari tamu." Saat itu pun mata ibunya memerah. Lebaran pertama di rumah mertua. Ibu mertuanya berkata pada Sari di dapur, "Sari, di rumah ini menantu yang harus mengerjakan semuanya. Nanti ibu ajari baik-baik, kamu belajar ya." Sari menunduk dan mencuci piring. Dari belakang, terdengar suara ibu mertuanya menelepon seseorang. Menikahkan anak laki-laki memang menyenangkan, tapi jangan sampai ada perempuan penggoda yang mendekat. Reza kan tampan, jadi khawatir. Saat itu, kata perempuan penggoda terasa aneh di telinganya. Kenapa mengkhawatirkan hal seperti itu pada anak laki-laki yang sudah menikah? Saat itu ia hanya mengabaikannya. Ia pikir itu hanya omongan orang tua. Sari duduk di lantai ruang tamu ibunya dan mengingat semua itu. Hidungnya terasa pedih. Perempuan penggoda. Wanita yang berjalan di supermarket terlintas di benaknya. Riasan tebal, senyum di sudut bibir, pakaian ketat. Mungkinkah perempuan penggoda yang dimaksud ibu mertua adalah wanita itu? Tidak mungkin ibu mertua tahu, kan? Sari menggelengkan kepala. Itu masih dugaan. Ibunya mengelus kepala Sari. "Sari, ya, menangislah sepuasnya. Tapi besok, buka matamu dan pastikan semuanya." Suara ibunya tenang, tapi tegas, "Jangan hancur karena dugaan. Lihat dengan matamu sendiri, baru putuskan." Sari menatap ibunya. Ibunya tidak menangis. Tapi kekuatan genggaman tangannya 3 kali lebih kuat dari biasanya. Bersandar pada kekuatan itu, malam itu Sari bisa memejamkan mata untuk pertama kalinya. Keesokan harinya, ibunya menyiapkan sarapan dan berkata, "Makanlah. Kalau kamu tidak makan, berarti kamu kalah." Sari memaksa mengangkat sendok. Nasi tidak mau melewati tenggorokannya, tapi karena ibunya mengawasi, ia menelannya. Ibunya duduk di seberang Sari. "Sari, jangan bertarung dengan dugaan. Pastikan, lihat dengan matamu sendiri." "Memastikan apa? Di mana wanita itu tinggal? Anak siapa itu?" "Lihat dengan matamu sendiri." Tatapan mata ibunya begitu tegas. Sari mengangguk. Sore itu, suaminya pulang kerja. Entah di mana ia semalaman, tapi ia masuk seolah tidak terjadi apa-apa. Sari tidak berkata apa-apa. Suaminya juga tidak berkata apa-apa. Hanya keheningan yang menyelimuti ruang tamu. Sari menunggu. Menunggu suaminya membuka mulut lebih dulu. Tapi suaminya masuk ke kamar dan menutup pintu. Orang ini tidak akan pernah mau bicara. Sejak hari itu, Sari mulai bergerak. Keesokan malamnya, setelah suaminya pulang dan memarkir mobil, ia naik ke rumah. Saat suaminya mandi, Sari turun ke tempat parkir. Ia membuka pintu mobil suaminya. Menyalakan navigasi. Daftar tujuan terakhir muncul. Kantor, supermarket, pom bensin, dan satu tempat lagi. Nama sebuah apartemen. Tempat yang tidak Sari kenal. Sari memotret alamat itu dengan ponselnya. Tangannya gemetar, tapi ia tetap memotretnya. 2 hari kemudian, suaminya pergi di akhir pekan. Ada pertemuan alumni. Aku pulang malam. Setelah suaminya pergi, ia mengemudikan mobilnya. Ia pergi ke alamat yang ia potret di navigasi. Sekitar 20 menit. Ia memarkir mobil di depan komplek apartemen dan menunggu. Sekitar 30 menit kemudian, terlihat mobil suaminya masuk ke dalam komplek. Jantungnya berdebar kencang. Suaminya parkir dan keluar dari mobil.
Lalu ia membuka pintu belakang. Seorang anak turun. Anak itu. Anak yang berlari ke arah suaminya di supermarket. Suaminya memegang tangan anak itu dan berjalan. Anak itu menatap suaminya dan mengatakan sesuatu. Suaminya tersenyum. Dengan ekspresi yang belum pernah Sari lihat. Di belakang mereka, seorang wanita mengikuti. Riasan tebal, pakaian ketat. Wanita yang menatap Sari di supermarket. Mereka bertiga masuk ke dalam sebuah gedung. Lantai 2. Lorong depan terlihat dari luar. Terlihat mereka bertiga berhenti di depan sebuah pintu. Wanita itu membuka pintu dan membiarkan anak itu masuk lebih dulu. Suaminya ikut masuk. Sari mencatat nomor blok dan unit di ponselnya. Ia duduk lama di dalam mobil, tidak bisa bergerak. Saat itu, ponsel Sari berdering. Suaminya. Sari, sepertinya aku akan pulang agak telat hari ini. Kamu tidur duluan saja. Sari memegang telepon dan menatap gedung apartemen. Di dalam sana, suaminya meneleponnya. Sambil menggendong anak itu, di samping wanita itu. Sari tidak bisa memutus telepon. Terdengar suara napas suaminya. Iya, baiklah. Telepon ditutup. Sari menyandarkan dahinya di kemudi. Air mata tidak keluar. Sebaliknya, hatinya terasa kosong. Sari menyalakan mesin mobil. Sari tidak pulang ke rumahnya. Ia pergi ke rumah ibunya. Saat membuka pintu, ibunya sedang duduk di ruang tamu. Ia sudah menunggunya. Sari bahkan tidak bisa melepas sepatunya dengan benar dan terduduk di teras. Benar. Satu kata itu membuat wajah ibunya mengeras. Dia tinggal bersama wanita dan anak itu. Di apartemen. Mereka bertiga. Sari menatap lantai. Anehnya, air mata tidak keluar. Ibunya membantunya berdiri dan membawanya ke ruang tamu. Memberinya segelas air. Sari memegang gelas itu dan berkata kepada ibunya, besok aku akan ke rumah itu. Aku akan menemui wanita itu. Ibunya terdiam sejenak. Jangan pergi sendirian. Tidak, aku akan pergi sendiri. Ibu bilang, aku harus memastikannya dengan mata kepalaku sendiri, kan? Ibunya tidak melarang lagi. Keesokan paginya, Sari berdiri di depan apartemen itu. Lantai 2, unit yang ia pastikan kemarin. Ia menekan bel. Terdengar suara langkah kaki dari dalam, lalu pintu terbuka. Wanita itu, dengan pakaian rumah dan rambut yang diikat seadanya. Wanita itu melihat Sari dan matanya membelalak. Dan dalam waktu kurang dari 1 detik, ekspresinya berubah. Bukan wajah kaget, tapi wajah seolah sudah menunggu. Anda sudah datang. Punggung Sari terasa dingin. Menunggu? Mau masuk? Sari masuk. Di ruang tamu ada sandal pria. Merek yang sama dengan yang dipakai suaminya di rumah. Di kulkas tertempel gambar anak-anak, dan di depan rak sepatu ada sepasang sepatu pria. Wanita itu duduk di sofa dan berkata, Anda istri Mas Reza, kan? Sari tetap berdiri. Anda Mira? Iya. Wanita itu mengangguk. Ia terlihat percaya diri. Tidak ada tanda-tanda penyesalan. Kami yang lebih dulu. Telinga Sari terasa berdengung. Saya dan Mas Reza sudah tinggal bersama sebelum menikah. Bima juga anak kami dari waktu itu. Sebelum menikah, ibunya menentang. Karena saya tidak punya harta. Makanya, Mas Reza mau dijodohkan dengan Anda. Sari memegang sandaran sofa. Jika tidak berpegangan, ia merasa akan jatuh. Anda tahu kan Mas Reza sudah operasi vasektomi? Kepala Sari menjadi kosong. Apa? Dia operasi tepat sebelum menikah. Supaya Anda tidak punya anak darinya. Sari menatap wajah wanita itu. Ia tidak tersenyum, tapi sudut bibirnya terangkat. Vasektomi. Alasan kenapa selama 5 tahun mereka tidak punya anak? Alasan kenapa ia 3 kali menghindari pemeriksaan? Alasan kenapa ia menolak diperiksa? Semuanya karena sejak awal suaminya sudah mencegahnya. Tangan Sari terlepas dari sandaran sofa. Lututnya menyentuh lantai. Sejak awal bukan salahku. Sambil mengirim uang ke ibu mertua, pergi ke tabib, makan makanan sehat, setiap bulan berharap dan kecewa, suaminya tahu, sejak awal tidak akan pernah bisa terjadi. Wanita itu melanjutkan,
Saya juga sudah menunggu selama 5 tahun, karena Mas Reza bilang akan membereskannya. Sari menatap wanita itu dari lantai. Anda sengaja datang ke supermarket, kan? Wanita itu untuk pertama kalinya mengalihkan pandangannya. Bima yang lebih dulu melihat ayahnya dan berlari. Itu bukan jawaban. Sari berdiri. Lututnya gemetar, tapi ia berdiri. Saat berjalan ke pintu depan, matanya tertuju pada payung pria yang diletakkan di samping rak sepatu. Payung yang Sari berikan pada tahun kedua pernikahan mereka. Payung yang katanya hilang. Sari membuka pintu depan dan keluar. Saat menuruni tangga, kakinya lemas dan ia berpegangan pada pegangan tangga. Ia bersandar di dinding dan memejamkan mata. Bukan 5 tahun. Sejak awal, tidak pernah ada tempat untukku. Sari pergi ke rumah ibunya. Saat membuka pintu depan, ia 2 kali gagal memegang gagang pintu. Ibunya yang membukakan pintu. Melihat wajah Sari, ibunya memegang pergelangan tangannya dan menariknya masuk. Mereka duduk berdampingan di lantai ruang tamu. Sari tidak bisa bicara untuk waktu yang lama. Setiap kali membuka mulut, napasnya bergetar. Ibu. Dia sudah operasi vasektomi. Wajah ibunya mengeras seperti batu. Sebelum menikah, sejak awal dia membuatku tidak bisa punya anak. Ibunya perlahan menoleh. Ia menatap lurus ke arah Sari. Apa katamu? Suaranya rendah tapi bergetar. Wanita itu yang bilang, mereka yang lebih dulu. Tinggal bersama sebelum menikah, anaknya juga dari waktu itu. Bibir ibunya bergetar. Orang yang pendiam itu menunjukkan ekspresi yang belum pernah ia tunjukkan. Beraninya dia melakukan itu pada putriku. Ibunya berdiri. Tiba-tiba ia memukul meja makan dengan telapak tangannya. Suara brak menggema di ruang tamu. Sari kaget dan menatap ibunya. Mata ibunya memerah. Bukan karena menangis, tapi karena pembuluh darahnya menonjol karena marah. Operasi sebelum menikah. Selama 5 tahun putriku menangis menyalahkan dirinya sendiri, pergi ke tabib, menyerahkan uang pada mertuanya, dan selama itu bajingan itu punya rumah tangga lain di rumah wanita lain? Suara ibunya semakin keras. Ini penipuan. Penipuan pernikahan. Ibunya berjongkok di depan Sari. Ia memegang kedua pipi Sari dan menatap matanya. Sari, dengarkan baik-baik. Ini bukan sesuatu yang bisa ibu diamkan. Bajingan itu telah mencuri 5 tahun hidupmu dan meninggalkan luka. Air mata Sari tumpah. Selama 5 tahun, itulah kata-kata yang ingin ia dengar. Bahwa itu bukan salahnya. Bahwa ia tidak kurang apa-apa. Ibunya menyeka air mata Sari. Tangannya kasar, tapi hangat, menangislah sepuasnya. Tapi mulai sekarang, kamu bergerak bersama ibu. Tatapan mata ibunya telah berubah. Bukan kesedihan, tapi tekad setajam pisau. Kita harus kumpulkan bukti dulu. Hanya dengan omongan wanita itu tidak cukup. Sari mengangkat kepala. Catatan operasi vasektomi. Kalau kita cek riwayat BPJS Kesehatan, bukankah akan ketahuan? Mata Sari membelalak. Karena kalian suami istri, bisa dicek. Dan minta lagi hasil pemeriksaanmu dalam bentuk dokumen. Bukti bahwa kamu normal. Ibunya mengeluarkan buku catatan. Di buku kecil, ia mulai menulis dengan pulpen. Cek riwayat BPJS Kesehatan. Minta dokumen hasil pemeriksaan dari klinik kandungan. Simpan alamat rumah wanita itu. Ibunya menunjukkan buku catatan itu pada Sari. Kita lakukan satu persatu. Ibu akan ada di sampingmu. Keesokan harinya, bersama ibunya, ia pergi ke kantor BPJS Kesehatan. Ia mengajukan permohonan untuk melihat riwayat berobat dengan status sebagai pasangan. Katanya butuh beberapa hari. Sambil menunggu, mereka juga pergi ke klinik kandungan. Ibunya menunggu di depan meja pendaftaran. Sari keluar dengan membawa hasil pemeriksaannya dalam bentuk dokumen. Ia menunjukkan hasil yang tertulis normal itu kepada ibunya. Ibunya menatap kertas itu lama. Ia menggigit bibirnya. Putriku sehat walafiat begini. Ibunya melipat kertas hasil itu dan memasukkannya ke dalam amplop. Aku tidak akan pernah membiarkan perbuatan bajingan itu begitu saja. 4 hari kemudian, riwayat BPJS Kesehatan tiba. Di meja makan rumah ibunya,
mereka membuka amplop itu bersama. Ibunya membuka dokumen itu. Klinik urologi. Operasi vasektomi. Tanggalnya adalah 2 bulan sebelum pernikahan. Tangan ibunya berhenti. 2 bulan sebelum pernikahan. Sari juga melihatnya. Mereka memutuskan menikah 3 bulan setelah perjodohan, jadi operasinya dilakukan 1 bulan setelah perjodohan. Bertemu Sari, memutuskan menikah, dan di antara itu ia melakukan operasi. Sejak awal itu adalah sebuah rencana. Ibunya meletakkan dokumen itu di atas meja. Tangannya bergetar. 2 lembar dokumen ini sudah cukup. Ibunya meletakkan hasil dari klinik kandungan dan catatan operasi vasektomi berdampingan. Sekarang, kita pergi ke rumahnya. Kita tunjukkan pada ibu mertuamu. Sari menatap ibunya. Ibu akan ikut? Ibunya memegang tangan Sari. Kalau bukan ibu, siapa lagi yang akan pergi? Mata ibunya berkaca-kaca. Tapi air mata tidak jatuh. Ia menahannya dengan mengatupkan giginya. Sari menggenggam erat tangan ibunya. Ternyata begini rasanya tidak sendirian. Mereka tiba di depan rumah ibu mertuanya pukul 2 siang. Ibunya yang menyetir. Sari duduk di kursi penumpang, dengan amplop berisi hasil dari klinik kandungan dan catatan operasi vasektomi di atas pangkuannya. Ibunya mematikan mesin dan menatap Sari. Gugup? Iya. Tidak apa-apa. Ibu ada di sampingmu. Ia menekan bel. Ibu mertuanya membuka pintu. Melihat ibu dan Sari bergantian, matanya membulat. Loh, Besan? Ada apa? Sari, kenapa datang bersama? Ibunya tidak menyapa. Kita bicara di dalam. Ekspresi ibu mertuanya sedikit mengeras. Nada suara ibunya berbeda dari biasanya. Mereka duduk di ruang tamu. Ibu mertuanya hendak mengambilkan minum, tapi ibunya berkata, tidak usah air, silakan duduk. Ibu mertuanya perlahan duduk di seberang. Ada apa? Sari mengeluarkan dokumen dari amplop. Tangannya gemetar, tapi ia mengeluarkannya. Ia meletakkan hasil dari klinik kandungan di depan ibu mertuanya. Ibu, ini hasil pemeriksaan saya. Dari klinik kandungan. Ibu mertuanya mengambil kertas itu. Ia membaca dengan mata menyipit, tertulis normal. Iya. Saya tidak ada masalah apa-apa. Mata ibu mertuanya terangkat. Lalu kenapa tidak punya anak? Sari mengeluarkan dokumen kedua. Catatan operasi vasektomi. Ia meletakkannya di samping dokumen pertama. Ini riwayat berobat Mas Reza dari BPJS Kesehatan. Ibu mertuanya mengambil dokumen itu. Mulai membaca. Klinik urologi, operasi vasektomi, tanggal. Tangan ibu mertuanya berhenti. Apa ini? Suaranya pecah. Mas Reza melakukan operasi vasektomi 2 bulan sebelum menikah. Sejak awal, dia membuat saya tidak bisa punya anak. Ibu mertuanya membeku sambil memegang dokumen. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Sari melanjutkan. Ibu ingat apa yang ibu katakan pada saya? Mengingat usiamu, harus lebih cepat. Pergi ke tabib yang bagus. Setiap bulan menelepon dan bertanya, ada kabar baik? Mata ibu mertuanya bergetar. Selama 5 tahun, ibu tahu betapa saya menyalahkan diri sendiri? Sambil mengirim uang saku untuk ibu, pergi ke tabib, setiap bulan berharap dan kecewa. Tapi ternyata sejak awal sudah dibuat tidak mungkin. Oleh putra ibu. Ibu mertuanya meletakkan dokumen itu. Tangannya gemetar. Kenapa Reza melakukan ini? Saat itu, ibunya membuka mulut. Besan. Ibu mertuanya menatap ibunya. Tatapan mata ibunya begitu dingin. Uang yang Anda terima dari Sari selama 5 tahun, saya ingat semuanya. Wajah ibu mertuanya menjadi pucat. Uang acara keluarga, uang saku, yang Anda minta dikirim setiap lebaran, sampai biaya tabib. Putri saya mengirim semuanya, karena merasa bersalah tidak bisa punya anak. Tapi pihak yang bersangkutan tahu semua fakta ini dan pura-pura tidak tahu, diam saja. Suara ibunya tidak tinggi, tapi setiap katanya begitu jelas seperti mata pisau. Begitukah cara Anda mendidik putra Anda? Ibu mertuanya membuka mulut. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu dia melakukan hal seperti ini. Kalau tidak tahu,
Sekarang Anda sudah tahu. Telepon putra Anda. Sekarang juga. Ibu mertuanya duduk termenung. Ibunya berkata lagi, dan ada satu hal lagi. Sari menatap ibunya. Ibunya menatap lurus ke arah ibu mertuanya. Putra Anda punya anak dari wanita lain. Sejak sebelum menikah. Mulut ibu mertuanya ternganga. Apa? Nama wanitanya Mira. Nama anaknya Bima. Akta kelahirannya terdaftar dengan nama belakangnya. Dan selama 5 tahun putra Anda bolak-balik ke rumah wanita itu dan membangun rumah tangga di sana. Ibu mertuanya bersandar di sandaran sofa. Wajahnya kehilangan warna. Ini apa? Sari berkata, ibu ingat waktu awal pernikahan, ibu menelepon dan berkata, jangan sampai ada perempuan penggoda yang mendekat. Mata ibu mertuanya membelalak. Bukankah ibu sudah tahu keberadaan wanita itu? Saya hanya khawatir saja. Saya benar-benar tidak tahu. Suara ibu mertuanya menghilang. Keheningan menyelimuti ruang tamu. Sari meninggalkan kedua dokumen itu di depan ibu mertuanya dan berdiri. Saya tidak akan bercerai, Bu. Ibu mertuanya menatap Sari. Karena ini pernikahan yang didasari kebohongan, saya akan membuat pernikahan ini tidak pernah terjadi. Agar tidak ada jejak pria ini di catatan sipil saya. Wajah ibu mertuanya berkerut. Dan semua penderitaan saya selama 5 tahun, akan saya tagih semuanya tanpa kurang sepeser pun. Suara Sari tidak bergetar. Ibunya ikut berdiri. Sebelum menutup pintu, ibunya menoleh. Sampaikan pada putra Anda. Jangan lari, temui Sari. Kalau tidak, kami akan menyeretnya melalui jalur hukum. Pintu tertutup. Di dalam mobil, Sari memegang kemudi. Ibunya menatap Sari dari kursi penumpang. Bagus. Mata Sari berkaca-kaca, tapi ia tidak menangis. Ia menyalakan mesin mobil. Tapi ada satu hal yang mengganjal di benak Sari. Wanita itu berkata, Bima juga anak kami dari waktu itu. Tapi, apakah anak itu benar-benar anak suaminya? Jika suaminya melakukan operasi vasektomi sebelum menikah, waktunya mungkin tidak cocok. 2 hari kemudian, ibu mertuanya menelepon. Bukan ke ponsel Sari, tapi ke ponsel ibunya. Suara ibu mertuanya berbeda dari biasanya, terdengar putus asa. Besan, Reza ingin bertemu. Tolong beri dia kesempatan untuk bicara. Di mana putramu sekarang? Tanya ibunya. Ibu mertuanya terdiam sejenak. Saya usir dari rumah. Sejak hari itu, saya tidak membukakan pintu untuknya. Suara ibu mertuanya pecah. Saya masih tidak percaya anak yang saya lahirkan melakukan hal seperti itu. Operasi, punya rumah tangga lain. Ibunya tidak menanggapi. Ia tidak punya niat untuk bersimpati. Suruh dia datang ke rumah kami. Sari tidak akan pergi ke rumah mertuanya. Ibunya yang menentukan tempat. Ruang tamu rumah ibunya. Tidak ada alasan bagi Sari untuk bertemu di tempat yang tidak menguntungkannya. Keesokan siangnya, suaminya datang. Saat membuka pintu depan dan masuk, untuk pertama kalinya, Sari melihat pria ini begitu kecil. Ia menunduk. Tidak memakai dasi, kemejanya kusut. Wajahnya seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Dibuang dari rumah ibunya, ia pasti tinggal di rumah wanita itu. Ibunya duduk di salah satu sudut ruang tamu. Sari duduk di seberangnya, dan suaminya berdiri di antara mereka. Tidak ada yang menyuruhnya duduk. Suaminya yang pertama kali membuka mulut. Sari, maafkan aku. Sari tidak menjawab. Semua salahku. Aku tidak akan membela diri. Bukan tidak membela diri, tapi tidak bisa, kan? Suara Sari tenang. Suaminya semakin menunduk. Kenapa kamu melakukan operasi itu? Tanya Sari. Karena Mira punya anak, jadi aku tidak ingin punya anak darimu. Suaminya menggigit bibir. Aku sudah mencoba putus dengan Mira. Tapi karena ada anak, aku tidak bisa. Ibu menentang, jadi aku dijodohkan. Tapi kalau kamu juga punya anak, aku tidak akan sanggup. Makanya, dan karena itu, selama 5 tahun aku hidup menyalahkan diriku sendiri. Suaminya tidak bisa berkata apa-apa. Ibunya membuka mulut. Mas Reza Saputra. Suaminya menatap ibunya. Tatapan mata ibunya dingin. Anak laki-laki yang bersama wanita itu, Bima,
apakah benar anak Anda? Suaminya tertegun. Iya, anak saya. Sudah dipastikan? Ekspresi suaminya goyah. Dipastikan bagaimana? Teh Diana, apa Anda sudah memastikan dengan benar bahwa dia anak Anda? Suaminya kehilangan kata-kata. Saya. Belum pernah. Karena Mira bilang itu anak saya. Ibunya menghela napas. Anda sendiri telah membohongi Sari selama 5 tahun? Tapi Anda percaya begitu saja pada omongan wanita itu tanpa sedikit pun keraguan? Apa Anda pikir wanita itu hanya mengatakan kebenaran pada Anda? Tentu, bisa saja itu benar. Tapi pernahkah Anda berpikir, jangan-jangan Anda hanya dimanfaatkan untuk menjadi ayah dari anak orang lain? Wajah suaminya kehilangan warna. Mulutnya terbuka. Tidak ada suara yang keluar. Tiba-tiba suaminya berlutut. Sari, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Sari menatap suaminya. Mas Reza, kata Sari, aku akan membuat pernikahan ini tidak pernah terjadi. Bukan perceraian, tapi seolah tidak pernah ada dari awal. Aku tidak mau ada jejakmu di catatan sipilku. Mata suaminya membelalak. Dan selama 5 tahun penderitaanku, semuanya akan kutagih dalam bentuk uang. Uang yang kukirim ke ibumu, biaya tabib, semua waktu yang kuhabiskan menangis menyalahkan diriku sendiri. Suaminya tidak bisa membuka mulut. Sari berdiri. Tempatmu yang telah kau tinggalkan sudah tidak ada lagi. Suaminya tetap berlutut di lantai dengan kepala tertunduk, bahunya bergetar. Sari tidak melihatnya. Ibunya memegang bahu Sari dan membawanya ke kamar. Suaminya tertinggal sendirian di ruang tamu. Ibunya kembali dan berkata kepada suaminya, silakan pergi. Dan dalam perjalanan, coba pikirkan satu hal. Jika wanita itu benar-benar melahirkan anak Mas Reza, kenapa ia bersembunyi selama 5 tahun? Kenapa ia diam saja melihat ayah dari anaknya menikah dengan wanita lain? Kenapa ia mempertahankan hubungan aneh ini alih-alih tampil dengan percaya diri? Pintu depan tertutup. Setelah suaminya pergi, ibu dan Sari duduk berdampingan di ruang tamu. Lama tidak ada yang bicara. Ibunya yang pertama kali membuka mulut. Sari, sudah cukup. Mereka akan hancur dengan sendirinya. Hubungan yang dibangun di atas kebohongan tidak akan bertahan lama. Perkataan ibunya benar. Beberapa hari kemudian, ibu mertuanya menelepon. Kali ini langsung ke ponsel Sari. Suaranya bergetar. Sari. Reza bertengkar dengan wanita itu. Menanyakan apakah anak itu benar anaknya. Sari hanya mendengarkan. Awalnya wanita itu marah, bilang apa-apaan. Tapi begitu Reza bilang ayo tes DNA, sikapnya berubah. Napas ibu mertuanya terdengar berat. Akhirnya dia mengaku. Anak itu bukan anak Reza. Sari tidak kaget. Pertanyaan yang dilontarkan ibunya masih terngiang di benaknya. Kenapa bersembunyi selama 5 tahun? Kenapa diam saja melihat pernikahannya? Ada alasan kenapa ia tidak bisa tampil dengan percaya diri. Wanita itu sejak awal telah membohongi suaminya. Ia mengaku anak pria lain sebagai anak suaminya dan memanfaatkan rasa bersalah suaminya untuk mengikatnya. Suaminya mengirim biaya hidup setiap bulan, membelikan baju anak, mengantar ke dokter anak, semua itu dibangun di atas kebohongan bahwa itu adalah anaknya. Ibu mertuanya melanjutkan, Reza sudah keluar dari rumah wanita itu. Dia mengemasi barang-barangnya, tapi tidak punya tempat tujuan. Sari tidak menjawab. Sari, aku juga salah. Aku minta uang, aku menyindirmu karena tidak punya anak, semua salahku. Suara ibu mertuanya terdengar seperti tangisan. Tapi Reza benar-benar tidak punya tempat tujuan, tolong sekali ini saja. Ibu, Sari memotong. Jangan katakan itu pada saya. Ibu mertuanya berhenti bicara. Putra ibu tidak punya tempat tujuan, itu karena ulahnya sendiri. Dia membohongi saya selama 5 tahun, dibohongi oleh wanita itu, dan bersembunyi dari ibu. Semuanya adalah pilihan putra ibu. Suara Sari tidak goyah. Saya sudah memulai proses pembatalan pernikahan. Dan saya akan menagih semua kerugian selama 5 tahun, termasuk uang yang telah ibu terima. Ibu mertuanya tidak bisa berkata apa-apa. Telepon ditutup.
Sari meletakkan ponselnya dan menatap keluar jendela. Matahari terbenam. Sejak itu, Sari bergerak bersama ibunya. Mereka menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk pembatalan pernikahan dan mencetak satu persatu riwayat transfer uang yang dikirimkan kepada ibu mertuanya selama 5 tahun. Ibunya mencatat jumlahnya di buku catatan. Uang acara keluarga, uang saku, biaya tabib, biaya lebaran. Angkanya terus bertambah. Tangan ibunya yang memegang pulpen terlihat tegang. Ini semua uang yang dikirim putriku karena merasa bersalah. Ibunya menutup buku catatan itu. Sari melihat buku itu. Tulisan tangan ibunya begitu padat. Setiap barisnya adalah waktu yang telah Sari lalui dengan sabar. Suaminya menghubunginya pada hari Jumat minggu itu. Sebuah pesan singkat. Sari, semua salahku. Aku juga dibohongi Mira. Bima bukan anakku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Sari membaca pesan itu dan meletakkan ponselnya. Tidak ada rasa kasihan. Dia dibohongi, itu masalahnya sendiri. Dia membohongi Sari, itu pilihannya. Dia dibohongi wanita itu kebodohannya. Manapun itu, bukan urusan Sari untuk memaafkannya. Beberapa hari kemudian, Sari berangkat ke sekolah musiknya. Anak-anak sudah datang. Ia duduk di depan piano. Meletakkan tangannya di atas tuts. Jari-jarinya yang beberapa hari lalu salah menekan nada, hari ini berbeda. Sari tersenyum pada anak-anak. Saat itu, dari luar jendela, ia melihat suaminya mondar-mandir. Ia berjalan perlahan di depan sekolah musik. Dengan kemeja kusut dan kepala tertunduk, Sari tidak melihatnya. Ia menoleh dan menatap anak-anak. Oke, kita coba lagu berikutnya. Anak-anak mengangguk. Sari meletakkan tangannya di atas tuts. Dari luar, suara langkah kaki suaminya perlahan menjauh. Sari tidak mendengarnya. Proses pembatalan pernikahan selesai pada musim gugur. Nama pria itu hilang dari catatan sipil Sari. Waktu 5 tahun telah terhapus di atas kertas. Untuk menghapusnya dari hati mungkin butuh waktu lebih lama, tapi setidaknya dokumennya sudah bersih. Ia juga menerima uang ganti rugi. Uang yang dikirim ke ibu mertuanya selama 5 tahun, biaya tabib, dan ganti rugi atas penderitaan mental. Pihak suaminya tidak membantah sedikit pun, mereka tidak bisa membantah. Sebuah piano baru tiba di sekolah musik. Anak-anak menyukainya. Bu guru, pianonya baru ya? Suaranya beda. Iya, beda kan? Sari tersenyum. Bukan senyum yang hanya mengangkat sudut bibir, matanya juga ikut tersenyum. Di depan pintu sekolah musik, ia meletakkan sebuah pot tanaman. Pemberian ibunya. Apa ini? Rosemary. Cukup disiram saja, nanti tumbuh sendiri. Seperti kamu. Ibunya hanya berkata begitu dan pulang. Sari meletakkan pot itu di depan pintu dan menatapnya lama. Daun hijau kecilnya bergoyang di tiup angin. Tercium aroma tanaman di hidungnya. Malam itu, ia makan di rumah ibunya. Ibunya sedang memasak sayur asem. Aromanya menyebar hingga ke ruang tamu. Mereka duduk berhadapan dan makan. Ibunya meletakkan lauk di piring nasi Sari. Makan yang banyak. Kamu kurusan akhir-akhir ini. Ibu juga makan. Hening sejenak. Sari meletakkan sendoknya dan berkata, Ibu. Iya, aku baik-baik saja. Ibunya menatap Sari. Benar-benar baik-baik saja, pagi bangun, pergi ke sekolah musik, mengajar anak-anak, malam pulang ke rumah, main piano. Aku suka itu. Sudut mata ibunya memerah. Tapi ia tidak menangis. Syukurlah kalau begitu. Ibunya menambahkan sesendok sayur asem lagi ke piring nasi Sari. Sari menerimanya sambil tersenyum. Setelah makan, mereka mencuci piring bersama. Ibunya mencuci, Sari mengeringkan, tidak banyak percakapan di antara mereka, tapi itu terasa nyaman. Memang begitulah mereka berdua. Cukup dengan berada di samping satu sama lain tanpa kata-kata. Dalam perjalanan pulang, ia melewati sekolah musiknya. Terlihat pot tanaman yang diletakkan di depan pintu. Daun rosemary berkilauan di bawah lampu jalan. Sari membuka pintu sekolah musik dan masuk. Sepi karena anak-anak sudah pulang. Ia duduk di depan piano baru. Membuka penutup tuts dan meletakkan jari-jarinya.
Berhenti sejenak. 5 tahun yang lalu, di tempat ini, ia menangis sambil memainkan Nocturne Chopin. Setiap malam saat suaminya pulang telat, setelah menutup telepon dari ibu mertuanya, saat pulang sendirian dari rumah sakit, ia akan menangis di depan piano ini. Saat itu, ia bahkan tidak tahu kenapa ia menangis. Jari-jarinya bergerak, dan air mata mengikutinya. Sari memainkan lagu lain, bukan Nocturne. Lagu anak-anak yang ia ajarkan. Lagu yang ceria dan singkat. Jari-jarinya terasa ringan. Satu lagu selesai, ia memainkan lagu lainnya. Setiap kali tuts ditekan, suaranya memenuhi ruangan. Di luar pot rosemary yang diletakkan di depan pintu, cahaya lampu jalan masuk. Sari mengangkat tangannya dari tuts dan menatap keluar jendela. Musim semi akan datang. Sari menutup piano dan berdiri. Saat mematikan lampu dan mengunci pintu, ia menyentuh daun pot itu dengan jarinya. Tercium aroma tanaman dari daun hijaunya. Sari tersenyum. Langkah kakinya menuju rumah terasa ringan. Pernahkah Anda menjalani waktu dengan meyakini kesalahan orang lain sebagai kesalahan Anda? Hari-hari di mana Anda percaya bahwa bersabar adalah cinta, dan bertahan adalah demi keluarga? Sari membutuhkan waktu 5 tahun. 5 tahun untuk menyadari bahwa itu bukan salahnya. Dan untuk bisa kembali duduk di depan piano. Tidak ada kata terlambat. Kapanpun, kita bisa memulai kembali. Kami akan selalu menyiapkan cerita yang akan membekas di sudut hati Anda. Dengan subscribe, like, dan menyalakan notifikasi, kami akan kembali dengan cerita yang lebih baik. Dukungan kecil dari Anda adalah kekuatan besar bagi kami. Terima kasih.